Anda kembali bersama kami di Obrol Malam. Saya langsung ke Mas Ari. Mas Ari melihat tren kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi tinggi di atas rata-rata 70%. Menurut Anda pentingkah atau perlukah karena ini sudah mesin-mesin partai sudah mulai memanaskan mesinnya masing-masing, pentingkah buat partai termasuk PDIP misalnya untuk segera menentukan bakal capres yang tadi ternyata approval rating Presiden Jokowi berkorelasi dengan salah satu kader PDIP sehingga kemudian juga mendapat insentif elektoral dari tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi kepada partai, elektabilitas partai dalam konteks nanti kontestasi pemilu 2024. Atau Anda punya bacaan lain? Baik, saya hanya berandai-andai saja. Andaikan approval rating Presiden Jokowi terus dipertahankan, bahkan meningkat gitu ya, tentu yang akan banyak mendapatkan insentif politik adalah Ganjar Pranowo. Ini ada kondisi menarik gitu ya, ketika kondisi koalisi-koalisi kita ini sedang dalam. Pertama koalisi perubahan, ketika tidak kunjung menentukan siapa yang menjadi wakil presiden cawapresnya Anies Baswedan. Baik PKS maupun Demokrat, masing-masing mempunyai harga mati masing-masing. Jika PKS harga matinya Ahmad Heriawan, kemudian Demokrat harga matinya adalah AHY. Kondisi ini kan membuat koalisi perubahan ini hanya tinggal kenangan kalau tidak segera mencalonkan, memastikan siapa pengantinnya Anies Baswedan. Sementara di koalisi Gerindra dan PKB, Prabowo masih belum merasa yakin bisa mencawapreskan Caimin, Muhaimin Iskandar dari PKB. Sementara PDIP pun juga masih terlihat mengulur-ngulur waktu gitu ya, apakah Puan, apakah Ganjar Pranowo. Nah, andaikan approval rating dari Joko Widodo ini, Pak Jokowi ini terus saja dipertahankan di atas 70% gitu ya. Apalagi kalau kita lihat akhir-akhir ini di bulan Januari, Desember Januari ini, peresmian demi peresmian proyek, berbagai bendungan, jalan tol selalu dikebut gitu ya. Tentu saya yakin approval rating Pak Jokowi ini pasti stabil di atas 70% terus. Siapakah yang diuntungkan? Tentu yang mempunyai persepsi yang dipersepsikan publik adalah sosok yang menjadi copy paste-nya, sosok yang menjadi tokoh yang persis lama. Nah, selama ini publik sudah menganggap bahwa Ganjar Pranowo, style kepemimpinan Ganjar ini kan hampir sama gitu ya, 11-12 dengan Jokowi, berbaur dengan masyarakat, kemudian ringan tangan, tidak risih dengan rakyat gitu ya. Dan tidak terkesan sebagai pembingkaian atau pencitraan. Nah, publik ini senang dengan gaya-gaya spontan dari Ganjar Pranowo ataupun Jokowi. Nah, oleh karena itu sebetulnya andaikan tanggal 10 Januari ini PDI Perjuangan mencalonkan Ganjar, tentu akan mendapat limpahan insentif yang cukup besar dari approval ratingnya Jokowi adalah Ganjar Pranowo. Jadi menurut saya kondisi koalisi dan kontestasi gitu ya, ini menjadi menjadi penikmat dari adanya approval rating. Dan saya yakin gitu, kalau Ganjar dicalonkan oleh PDI Perjuangan, tentu angka approval rating Jokowi juga tinggi dan elektabilitas dari Ganjar pasti akan selalu bertengger di nomor 1. Oke, saya ke Bang Burhanuddin. Bang Burhanuddin, apakah dengan tingkat approval rating kepada Presiden Jokowi yang dikatakan tadi oleh Mas Ari kalau bisa dijaga, kalau kita karena masih sampai 2024, kalau bisa dijaga, maka bagaimana nasib partai atau kelompok manapun yang kemudian dipersepsikan oleh publik berseberangan dengan posisi politik seorang Presiden Joko Widodo? Bagaimana nasib mereka? Ya, kalau kita lihat kan approval rating presiden ini bukan hanya berkorelasi dengan elektabilitas capres, tapi juga berkorelasi dengan elektabilitas partai. Jadi ada partai-partai yang korelasinya itu positif dan signifikan dengan kepuasan terhadap Presiden Jokowi. Skor korelasi paling tinggi memang PDI Perjuangan ya, wajar karena PDI Perjuangan adalah partainya Pak Jokowi. Tetapi partai-partai pemerintah yang lain itu juga positif korelasinya, terutama adalah Golkar, kemudian Gerindra, gitu ya, bahkan termasuk Nasdem. Padahal Nasdem sudah mencapreskan figur Anies, meskipun skor korelasinya cuma 0,2 ya, artinya tidak setinggi misalnya
skor korelasinya PDI Perjuangan. Tapi partai seperti Demokrat dan PKS itu sudah terbukti korelasinya itu negatif. Artinya semakin tidak puas terhadap kinerja Pak Jokowi, potensi untuk memilih kedua partai ini semakin besar. Cuma tadi kan kalau misalnya approval-nya 71%, bagaimana dampak terhadap partai yang selama ini mencoba memanfaatkan ketidakpuasan publik tadi? Ya mereka berebut di angka 27% itu. Jadi 27% masyarakat yang tidak puas dibagi oleh partai yang selama ini berada di luar, termasuk partai yang berada di dalam tapi pengen main dua kaki, entah itu Gerindra atau entah itu Nasdem gitu ya. Tetapi kuenya kan terbatas cuma 27% tadi. Nah pertanyaannya, bagaimana jika Presiden Jokowi mampu mempertahankan dan apakah memungkinkan mempertahankan approval rating yang tinggi di tahun yang sulit? Di tahun 2023 ini kan banyak tantangan ekonomi global. Tetapi lagi-lagi kalau kita lihat analisis atau prediksi entah itu IMF, World Bank, atau OECD, Indonesia itu diuntungkan oleh sektor konsumsi kita yang spendingnya membesar seiring dengan penyelesaian pandemi. Jadi ekonomi dunia rata-rata mengalami penurunan karena resesi global. Indonesia itu prediksinya positif 4,8 sampai 5,2%. Dan itu sedikit di antara negara yang mengalami pertumbuhan justru di saat ekonomi dunia sedang lesu. Jadi saya sendiri merasa pemerintah punya banyak optimisme untuk tetap bisa mempertahankan approval rating yang tinggi tadi, karena di tengah ekonomi dunia yang lesu, pertumbuhan ekonomi masih positif. Itu satu. Yang kedua, Pak Jokowi punya banyak instrumen. Instrumen misalnya bagaimanapun kejaksaan dan polisi itu secara administratif di bawah Presiden Jokowi sebagai kepala negara. Kemudian instrumen birokrasi, instrumen sumber daya APBN untuk menjaga misalnya dengan bantuan sosial dan seterusnya sehingga approval ratingnya tetap tinggi. Nah pada titik itu saya kok tidak yakin approval rating Presiden Jokowi drop misalnya di bawah 60%. Jadi data kita over time itu hanya sekali Presiden Jokowi approval ratingnya di bawah 50%. Itu Juni 2015. Setelah itu selalu di atas 50, bahkan dalam 2 tahun terakhir nggak pernah itu di bawah 50. Jadi di bawah 60%. 60 hingga 70 sekarang ya, 70 rata-rata ya? Ya, jadi 70. Pada titik itu maka jadi berat memang buat capres atau partai yang terlalu frontal. Karena dia diasosiasikan dengan kelompok yang dianggap berseberangan dengan Presiden Jokowi, sementara Presiden Jokowi itu tingkat kepuasannya tinggi kan begitu. Ini saya tadi barusan dapat WA dari Bung Effendi Ghazali, bahkan Clinton periode kedua dan Reagan di periode kedua, ini dua presiden yang paling populer dalam sejarah Amerika, terutama pasca 60-an, itu pun approval ratingnya 66. Itu Ronald Reagan dan Clinton. Artinya nggak mencapai 70%. Data Political Morning, itu salah satu lembaga terkemuka di Amerika Serikat, itu Presiden Jokowi, tingkat approval ratingnya paling tinggi nomor 2 di antara 13 negara demokrasi, hanya kalah sama Narendra Modi. Jadi pada titik itu memang jadi susah buat misalnya capres yang diasosiasikan berseberangan. Makanya tadi saya bilang, kalau Anies pengen menang, dia tidak bisa membangun sentimen anti, semata-mata antitesis dari Presiden Jokowi. Baik. Karena nggak cukup 27% itu mereka yang tidak puas ceruknya untuk kecil mengatakan Vedat menang di 2024. Begitu. Ceruknya kecil. Menarik, terima kasih Bang Burhanuddin. Mas Ari sudah memberikan gambaran kepada kami. Ternyata tingkat kepuasan publik terhadap Presiden tidak hanya melulu soal kinerja, tetapi Anda memberikan bacaan dihubungkan dengan beberapa faktor termasuk kondisi kita di 2023 dan kontestasi atau konstelasi politik di 2024. Terima kasih. Sehat selalu untuk Anda berdua. Saya juga ucapkan terima kasih kepada pemirsa yang sudah nonton kami. Ini hari Kamis, berarti kita jumpa lagi besok karena Jumat kami masih hadir. Sampai jumpa besok. Saya Christian Grich. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.